Kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa di surga, kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan, dikala firman-Mu ini diuraikan. Dan boleh kami alami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan bersabda, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami rindu dan siap mendengarkan pesan dan firman-Mu dikala ibadah ini berlangsung di dalam rangka memperingati hari penderitaan kematian Tuhan Yesus mati tersalib oleh karena kasih-Nya dan kasih-Nya ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang terbatas dan lemah, penuh dengan ketidakberdayaan, Tuhan urapi dengan urapan Roh Kudus sendiri, sehingga yang menyampaikan ini maupun yang menerima dan mendengarkannya sama-sama boleh pulang diberkati, dan kami boleh sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman, dan Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersabda berfirmanlah, kami rindu dan menerima berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ya, saya berbahagia sekali dan senang hari ini selama hampir 2 tahun ya, Jumat Agung tidak diperingati secara komunal bersama-sama jemaat. Hari ini kami sungguh menyaksikan kursi yang padat, penuh selama kebaktian pagi tadi dan yang kedua, dan kita doakan juga untuk kebaktian yang ketiga nanti sore, saudara. Saudara, ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali bagi saudara juga yang pertama kali datang, kita sambut mereka. Saya melihat ada beberapa dari luar kota, dari luar negeri yang boleh datang di ibadah ini. Bahkan saudara-saudara kita yang lama tidak datang beribadah secara komunal, sangat rindu sekali setelah kebaktian ini selesai, kita boleh saling memberikan sapaan. Saudara, kita akan merenungkan melalui Jumat Agung ini dari Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-44, sampai ayat yang ke-49 yang akan kita lihat bersama-sama dari ayat ke ayat ini, saudara. Saudara, tema kita hari ini adalah berbicara tentang seruan Yesus sendiri ketika Dia mengatakan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudara, di dalam peribahasa Indonesia itu ada satu ungkapan yang mengatakan demikian. Peribahasa itu menyatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Saudara, ini peribahasa yang kita sudah kenal sejak awal, saudara. Saudara, mungkin pertanyaannya apa yang ingin ditekankan dari peribahasa itu, saudara? Maksudnya penekanannya terletak pada kehidupan atau kematian, saudara. Saudara-saudara, kalau kita melihat, saudara-saudara, bahwa secara umum orang berpikir bahwa kehidupan itu yang ditekankan di sini. Kehidupan itu penting dan amat penting, saudara. Saudara, bukankah demikian ini yang menjadi pemikiran banyak orang pada hari ini, saudara? Tetapi mau tidak mau realita kehidupan ini kita tidak bisa hanya menekankan tentang kehidupan, hidup kata hidup saja. Tapi kita juga melihat dan perlu membicarakan tentang mati atau kematian, saudara. Alkitab tidak tabu berbicara tentang kematian, saudara. Alkitab panjang lebar berbicara tentang kematian, saudara. Sehingga orang Kristen tidak tabu dan tidak boleh tidak memikirkan tentang kematian, saudara. Kita perlu membicarakan bahkan kematian yang merupakan satu misteri, rahasia. Di balik kematian itu ada apa, saudara? Ini pun menjadi satu sorotan iman bagi orang percaya di dalam pemahaman kita melalui Alkitab kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, dengan kata lain berbicara tentang hidup dan mati ini sama-sama penting, saudara. Sama-sama mempunyai makna, mempunyai arti, saudara.
Jika saudara-saudara kita perlu hari ini juga memikirkan satu kata ini saudara, tentang mati. Saudara-saudara sekalian, memikirkan perihal kematian ini justru akan lebih serius kita menjalankan kehidupan ini saudara. Akan lebih serius untuk kita memikirkan bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang sementara ini dan sebentar lagi dan tidak lama saudara-saudara kita meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian, menyadari tentang kematian itu justru akan membawa kepada satu kesadaran bagaimana kita menjalani kehidupan saudara. Saudara, saya seringkali menyaksikan orang yang mau mati nggak jadi mati, saudara. Kemarin ada satu jemaat berkata, Pak, suami saya itu udah divonis tinggal 2 hari. Tapi sampai hari ini masih ada, saudara. Saya pulang dari Indonesia beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan jemaat dalam keadaan yang masih sangat sadar bisa ngomong-ngomong. Bincang-bincang, hati saya begitu kangen, 2 tahun gak ketemu ibu ini. Ketika dia berbicara dari hatinya, memberikan hati, memberikan pesan. Gak menyangka 1 minggu melewati setelah itu, malam terakhir sebelum Tuhan panggil, jemput dia pula. Saya datang, dia sangat lemah sekali. Dan rupanya itu hari malam saya terakhir berjumpa dengan dia. Saudara nggak bisa orang lain, sudah bicara diri sendiri. Saudara, saya itu pernah mengalami satu masa di mana ya ini karena kondisinya, keadaannya seperti ini Pak. Saudara, tidak menjadi rahasia lagi COVID-19 Delta yang lalu, 2 tahun yang lalu, saudara itu wah bukan seperti Omikron sekarang. Itu rata-rata orang yang terkena itu selalu dimomoi kematian. Saudara, saya menyadari ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu, ada satu kesadaran saudara. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan di saat-saat pada hari itu dan hari ini kita masih bisa bernafas. Ada satu kesadaran. Oh Tuhan, betapa berharganya waktu itu. Betapa berharganya kesempatan hidup itu. Betapa berharganya menjalin indah dengan keluarga. Saudara, saya disadarkan saudara-saudara ketika mengalami masa-masa seperti itu dan hari ini saya masih ada, saya disadarkan. Oh, jangan main-main tentang waktu kehidupan ini. Jam kehidupan itu terus berputar dan satu ketika akan berhenti. Kita akan disadarkan bekerja lebih sungguh lagi. Amin. Kita akan bekerja lebih sungguh, melayani lebih sungguh, mengasihi Tuhan lebih sungguh, mengasihi istri lebih sungguh, mengasihi anak-anak lebih sungguh, mengasihi pasangan lebih sungguh. Kalau saudara dan saya bekerja dipercayakan satu kepercayaan di ladang Tuhan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu didasarkan oleh karena apa? Suatu kesadaran akhir itu akan terjadi bagaimana dan apa yang akan kita tinggalkan. Saudara sekalian, Stephen Covey, seorang ahli kepemimpinan dalam buku leadership-nya menarik sekali. Dia mengatakan seseorang yang akan efektif hidupnya, dia harus berpikir dari paling akhir menuju ke tempat dia. Artinya akhirnya hasilnya mau menjadi apa saudara? Berbicara tentang akhir, the end itu berakhirnya adalah suatu kematian. Kematian di balik kematian, engkau akan tinggalkan apa di dunia ini? Kalau gajah meninggalkan di sabra gading, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Saudara-saudara, kita ingin dikenal sebagai apa dan siapa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang kehidupan dan kematian, alangkah indahnya kita perlu memikirkan satu ungkapan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berbicara sesuatu kalimat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang disebut dengan Good Friday, Jumat Agung. Karena ada satu kalimat yang dideklarasikan ketika di akhir-akhir hidupnya dia mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saudara-saudara,
teks ini diungkapkan oleh Yesus di usia kira-kira 33 tahun. Usia yang tidak terlalu panjang, 33 tahun. Saudara perhatikan ungkapan ini memberikan satu dampak yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan dari ungkapan 7 kalimat di atas kayu salib. Oh saudara, itu merupakan ungkapan-ungkapan yang berdampak dahsyat sekali. Ungkapan-ungkapan yang menggetarkan jiwa hati manusia ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus dicaci maki, ketika Yesus disalibkan. Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, kata-kata yang mengagumkan, bukan? Yesus manusia sejati. Dia memiliki ibu secara manusia. Dia mengajak saudara-saudaranya berkata, inilah ibumu, inilah ibuku. Artinya dia menghormati pada seorang sosok ibu yang Tuhan pernah pakai menjadi bagian daripada kehidupan rancangan keselamatan yang dianugerahkannya. Yesus pernah berkata, sudah selesai. It is finished, sudah selesai, lunas, hutangmu sudah dibayar lunas. Dia berkata kepada penjahat yang ada di samping, yang berkata, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Dan Yesus berkata, sekarang juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Saudara, itu kalimat pengakuan kredo orang percaya tentang kehidupan di balik kematian itu. Dia sudah bersama dengan Yesus Allah di Firdaus. Amin. Jadi enggak ada di tempat-tempat mana, di Firdaus. Tempat di mana Allah bertahta. Saudara, kita akan memikirkan hari ini kalimat, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus tidak mengatakan bahwa ini dengan nada pesimistik atau nada putus asa. Ya sudahlah, daripada enggak apa-apa lagi, meyu panwa, daripada enggak bisa apa-apa lagi, sudah kuserahkan. Bukan itu spiritnya, bukan itu maknanya. Atau juga saudara-saudara berpikir bahwa ini perkataan yang boleh dikatakan sudah negatif tentang kehidupan. Sehingga sudahlah kita seperti orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Bukan itu jiwa dan spirit kalimat yang diungkapkan Yesus. Ini tidak bernada negatif, ini bernada positif. Yesus ingin menyatakan suatu ungkapan yang dialaminya dikala pada waktu dia harus menjalankan satu misi, yaitu keselamatan umat manusia. Oh saudara sekalian, jelas saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus itu sangat penting sekali, saudara. Dan inilah yang menjadi satu tujuan yang jelas bagi Yesus. Inilah yang menjadi tujuan yang jelas, yang pasti bagi Yesus. Ketika dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Allah Bapa, ini menjadi satu tujuan yang jelas, saudara. Saudara, kata tujuan itu penting sekali, saudara. Purpose itu kata yang kunci, kata kunci. Saudara. Kalau saudara tidak mempunyai tujuan dalam hidup ini, saudara, mungkin kita tidak mempunyai arah hidup kita. Kita menjadi orang yang hidupnya ya sekedar jalan saja, saudara. Rick Warren itu lepas dari saudara setuju atau tidak setuju kita dengan pemahamannya. Dia mengatakan the purpose driven life. Tujuan itu yang akan mendrive hidup kita. Saudara-saudara, kata ini penting sekali, saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, ini ada satu prinsip yang penting. Hidup itu harus dimulai dengan satu tujuan yang jelas. Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Dia mati untuk saudara dan saya orang berdosa ini. Tuhan Yesus mati karena dia mati untuk saudara dan saya supaya kita hidup, saudara. Supaya saudara dan saya itu hidup, Yesus mati dan selanjutnya dia bangkit dari kematian, memberikan satu jaminan pengharapan yang pasti bagi umat manusia, bagi dunia ini. Saudara sekalian, manusia itu berdosa. Dunia itu gelap dan kegelapan itu ada di dalam dunia karena dosa.
Saudara perhatikan apa yang terjadi pada waktu kematian, pada waktu Yesus tersalib, ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudara, Alkitab mencatat hari itu kira-kira jam 12. Kita sekarang ada di sekitar jam 12. Bukan kebetulan peringatannya jam 11 tadi. Kita di ambang jam 12. Peristiwa itu terjadi di antara jam 12 sampai ke jam ketiga. Sampai jam 3 sore itu. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Saudara-saudara, apa yang dimaksud kegelapan di sini, saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab seringkali menghubungkan kata kegelapan ini dengan murka Allah, bukan? Hukuman Tuhan terhadap umat Israel, hukuman Tuhan kepada orang-orang Mesir yang merupakan dan memberikan satu tulah ke-9, yaitu berupa kegelapan, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini, di ayat di pasal Keluaran pasal 10 itu dikatakan langit datanglah gelap gulita di seluruh Mesir, dikatakan di sana selama 3 hari. Yesaya pasal ke-5 itu pernah mencatatkan satu ayat yang penting sekali. Kegelapan itu dihubungkan dengan murka Allah. Kegelapan itu dihubungkan dengan murka Tuhan terhadap dunia yang berdosa ini. Neraka itu tempat manusia mengalami murka Allah secara kekal. Dihubungkan dengan kegelapan yang paling dahsyat. Rasul Petrus mencatat dalam surat kedua, pasal yang kedua. Kegelapan itu artinya saudara-saudara yang berlangsung dari jam 12 sampai jam 3. Ini menunjukkan bahwa murka Allah terhadap manusia berdosa. Di mana Yesus tanggung di atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah Yesus tersalib menanggung murka Allah bagi manusia berdosa yang padanya seharusnya menerima hukuman. Itu ditanggung di atas kayu salib. Saudara sekalian, betapa berharganya pengorbanan Yesus. Betapa pentingnya kita memikirkan dan mengingat selalu akan pengorbanan Yesus. Saudara sekalian, ayat 45 itu dikatakan, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2, dikatakan. Saudara, manusia berdosa itu takut dan tidak mungkin menghadap Allah yang maha kudus, maha suci. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Diusir di hari hadapan Allah. Ketika Hawa itu memetik pohon terlarang itu, si Adam itu, Allah sudah berteriak dan bertanya, hai Adam, di manakah engkau? Mereka terputus hubungan dengan Allah di sana. Manusia takut dan manusia malu karena dosanya. Saudara sekalian, dan usaha upaya manusia untuk kembali kepada Allah tidak mungkin terjadi kalau itu datangnya dari manusia. Tetapi semata-mata karena kasihnya. Lagu paduan suara tadi indah sekali. Karena kasihnya dan karena kasihnya. Itulah dikala seseorang beriman kepada Kristus, kepada Yesus yang tersalib, manusia berdosa ini boleh kembali menjalin hubungannya menghadap kepada Allah yang Maha Suci itu. Ayat 45 ini dikatakan tabir bait suci terbelah 2. Saudara, zaman itu bait suci di Yerusalem merupakan satu pusat ibadah, ritual agama Yahudi atau Yudaisme. Dalam bait suci itu terdapat satu tirai dikatakan di sana. Ia memisahkan ruangan maha kudus, tempat hadirat Allah yang suci dan maha suci, dari ruangan lainnya, yang merupakan tempat berdiamnya manusia berdosa ini. Ini menandakan bahwa manusia itu sudah terpisah dari Allah karena dosa kita. Hanya imam besar yang diizinkan untuk melewati tirai itu setiap setahun sekali. Untuk masuk menghadap hadirat Allah,
mewakili seluruh umat Israel mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa mereka. Itu dicatat dalam kitab Imamat, saudara. Dan kita sedang pelajari dalam surat Ibrani. Sehingga ada seorang ahli sejarah, Yosefus, berkata, menjelaskan bahwa tirai bait suci itu yang sangat kuat sekali, sulit sekali dirobek atau dikoyakkan. Tirai itu memiliki sekitar 10 cm, saudara. Dan jika setiap sisi kain itu ditarik oleh 4 kuda yang bersamaan sekalipun, tidak akan mampu merobeknya. Betapa kuatnya sekali. Kuatnya tirai ini membuat peristiwa yang terjadi pada waktu Yesus tersalib menjadi satu fakta yang penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, tirai tabir bait suci terbelah menjadi 2, saudara. Kejadian tersebut menandakan bahwa jalan menuju pribadi Allah yang Maha Kudus sudah terbuka bagi semua orang percaya. Di setiap tempat, di segala tempat. Di setiap waktu, kapanpun juga. Bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi. Manusia yang berdosa, yang takut dan tidak bisa menghadap Allah yang Maha Kudus menjadi mampu menghadapinya. Orang yang dimampukan ada orang yang memiliki keyakinan. Memiliki satu keberanian, memiliki satu iman menghadap Allah yang Maha Kudus bersama imam besar yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah mati tersalib untuk kita. Dalam kitab Ibrani pasal 10 itu dikatakan, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan baru. Jalan masuk bagi kita semuanya. Melalui tabir itu, yaitu dirinya sendiri, diri Kristus, kita mempunyai imam besar dikatakan, yang sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang sudah dibersihkan. Dengan hati nurani yang jahat dan hati yang lampau sudah disucikan, dibersihkan melalui darah Kristus. Dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, betapa berharganya. Betapa pentingnya kita memiliki Kristus. Betapa kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita boleh bersama-sama selalu menghadap Allah di segala waktu, di segala tempat. Amin. Kita bisa berdoa memandang Allah secara langsung. Dan doa kita bisa kita alamatkan dan tujukan dan kita imani dan amini melalui Yesus Kristus, imam besar kita. Saudara-saudara, siapakah yang kita handalkan? Satu hari kelak kita akan masuk kepada satu meja pengadilan. Kita akan menghadap Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Mungkin ada orang yang mengandalkan hari ini, saudara-saudara, harta bendanya. Dia akan mengandalkan materinya, uangnya yang dipunyainya. Mungkin inilah yang menjadi spirit zaman di zaman kita hari ini. Tetapi saudara-saudara, perlu kita ingat pada saat kita berhadapan dengan pengadilan Allah. Si harta, si uang itu tidak bisa menghantarkan kita di meja pengadilan Allah. Dia tetap tinggal di rumah, dia tetap tinggal di bank, dia tetap ada di tempatnya. Dia tidak bisa masuk menghantarkan kita di meja pengadilan Allah. Orang yang demikian akhirnya ada orang yang sangat malang. Orang yang demikian disebut dengan orang yang tidak bijaksana. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan orang yang demikian ada orang yang bodoh. Selanjutnya ada orang berpikir kita perlu memiliki spirit humanisme yang kuat. Humanistik, kemanusiaan yang kuat. Moralitas yang kuat, hubungan yang kuat. Ada orang mengatakan bahwa di meja pengadilan itu perlu kita ingat. Sekalipun itu pasangan hidup kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, sanak famili kita. Dia pada waktu itu mungkin bisa menghantar sampai di depan pintu pengadilan. Tapi dia tidak bisa masuk berdampingan dengan kita, berbicara dengan Allah. Kenapa demikian? Orang-orang yang demikian mungkin hanya bisa sampai ke depan liang kubur, menghantar jenazah, dan selesai itu dia mengatakan goodbye. Saudara, sahabat
yang ada di dunia ini sifatnya sementara seperti itu. Tetapi imam besar kita yang agung dikatakan. Ada orang yang ketiga yang mengandalkan Kristus. Dia bukan hanya tinggal di tempat, tetapi dia menghantar kita, bahkan mendampingi kita, ada di meja pengadilan Allah. Bahkan dia akan membela kita, bahkan dia akan berkata, "Hai hambaku yang setia, sabatlah, mari bersama aku di meja perjamuan Allah yang kekal." Amin. Dia akan bukan hanya menghantarkan di depan pintu, tapi menyertai kita. Yesus Kristus ketika meninggalkan murid-muridnya, dia berkata, "Aku akan menyertai kamu sepanjang masa sampai selama-lamanya." Inilah yang dikatakan imanen Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi hidup sekalipun kehidupan yang ada di depan yang kita tidak tahu. Karena Dia selalu menyertai kita. Tabir bait suci itu telah terbelah dengan tetesan darahnya yang suci, yang maha suci itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mati untuk dan bagi kita orang berdosa, agar kita boleh diselamatkan dari hukuman kekal. Ingat saudara-saudara, tabir penyekat antara Allah dan kita telah terbelah dua oleh tetesan darahnya. Darah Kristus, darah yang suci, kita dapat menghampiri Allah. Inilah akses yang telah terbuka bagi kita orang percaya. Satu hal yang diperlukan untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu percayalah. Hampirilah dengan penuh keyakinan bahwa Bapa di surga tidak akan menolak kita. Hatinya, hati Allah telah memeluk kita jauh-jauh sebelum kita diangkat menjadi anaknya. Ya, Tuhan memberkati saudara dan saya. Selamat hari Jumat Agung. Jumat yang agung. Karena kenapa? Karena Yesus telah mati untuk kita orang berdosa.